Kamis kan udah di Jakarta ya? Ya. Oh, pantes. Dulu kan sering ketemu kalau acara haki ya. Ya, ya. Dan kan, di Tiara itu biasa. Cuman mohon maaf Pak, hari ini Bang Medis itu nggak bisa join ya, Kepala Departemen Teknik Sipil UNSUR. Jadi akan digantikan oleh sekretarisnya, Bang Ridwan Anas. Oh, Pak Ridwan Anas, Bu. Ya. Ini nanti kalau Pak Noviardi itu panggilannya apa ya? Langsung dipanggil Pak Noviardi. Enggak mungkin dipanggil Pak gitu. Halo? Apa? Untuk Pak Noviardi, Pak. Iya. Panggilannya biasa apa ya, Pak? Ini ya. Maksud Pak Noviardi. Panggil Noviardi. Panggil Oh, Noviardi aja. Oke. Okay. Kalau Kak Novi nggak apa-apa. Oh iya, iya. Oh, udah. Terlalu sensitif.
Selamat pagi Pak Ridwan, Sekretaris Departemen Pagi Bang Rahmi. Ini Pak Kris, Pak Ridwan Anas, Sekretaris Departemen Teknik Sipil Usul. Iya. Pagi Pak Islan, pagi Pak. Pak Kris, Iya. sama Pak Kris dari Baja Deli. Pagi juga Pak Ridwan. Selamat pagi Pak Ridwan. Pagi Pak. Oh. Iya, iya.
Bu Rahmi, silakan dibuka, Bu, Oh, untuk baik, Pak. Jadi dari kami ya, Pak ya. Langsung ya, Pak ya. iya dari Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu, juga adik-adik peserta pada webinar kali ini dari PT Putra Baja Deli. Saya mewakili Departemen Teknik Sipil menyatakan rasa terima kasih kepada PT Putra Baja Deli yang sudah menyambut keinginan kita untuk membuat kuliah umum pada hari ini. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Kris dari PT Putra Baja Deli, kemudian kedua narasumber kita pada pagi ini, Pak Mislan dan Pak Noviardi. Saya rasa langsung saja acara ini dibuka oleh Sekretaris Departemen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara kepada Bapak Ridwan Anas. Saya persilakan. Terima kasih, Ibu Rahmi. Yang saya hormati Bapak Kris, Pak Mislan, dan Pak Noviardi sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengenai topiknya pagi ini mengenai proses, prosedur, dan production process and tensile test procedure ya, Rahmi ya. Semoga materi yang diberikan pada pagi ini dapat menambah pengetahuan kami dan anak didik kurs teknikologi ya, Rahmi ya. Kepada moderator silakan dilaksanakan dan sesuaikan dengan susunan acara. Saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ridwan Anas, PhD yang sudah membuka acara webinar kita pada hari ini. Saya rasa langsung saja kita memasuki acara inti. Untuk pembicara pertama adalah Bapak Mislan STMT. Sebelum beliau memaparkan presentasinya, saya akan membacakan sedikit riwayat hidup beliau. Bapak Mislan STMT lahir di Seikebara 24 April 1986. Sekarang adalah Quality Assurance Manager dari PT Putra Baja Deli. Pak Mislan menamatkan S1-nya di Institut Teknologi Medan dan menamatkan masternya di Universitas Mercu Buana, Jakarta. Saya rasa langsung saja sekarang Pak mempresentasikan paparannya. Terima kasih banyak. Dipersilakan kepada Pak Mislan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ridwan Anas, PhD selaku Sekretaris Departemen Teknik Sipil di Universitas Sumatera Utara, Ibu Rahmi Carolina sebagai moderator, dan teman-teman mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari PT Putra Baja Deli hari ini akan menyampaikan prosedur tes, tapi sebelumnya kita juga akan menjelaskan bagaimana proses produksi pembuatan baja tulang beton, dan kita juga akan membahas bagaimana kita bisa menjamin terhadap keabsahan hasil uji tarik yang kita lakukan. Untuk materi akan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama kita open profile, kemudian proses produksi, kemudian prosedur tes, dan bagaimana kita bisa menjamin keabsahan hasil. Untuk agenda pertama, kedua, dan ketiga akan disampaikan terlebih dahulu oleh Bapak Noviardi, nanti yang terkait dengan ensuring validity of result akan saya sampaikan. Mungkin yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Noviardi. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, serta kawan-kawan mahasiswa Universitas Sumatera Utara ya, khususnya dari Teknik Sipil. Terima kasih saya ucapkan telah memberikan kesempatan kepada kami
PT Putra Baja Deli untuk menyampaikan beberapa materi ya terkait baja tulangan beton khususnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mislan. Untuk yang pertama, langsung saja kita membahas mengenai company profile dari PT Putra Baja Deli. Sekali lagi, perkenalkan kami dari PT Putra Baja Deli yang merupakan salah satu produsen baja tulangan beton di Indonesia, yang mana kita memproduksi baja tulangan, baik itu baja tulangan polos maupun baja tulangan sirip atau ulir. Berdiri pada tahun 2004, yang pertama kali di Medan dengan merek dagang kita Deli. Kemudian kapasitas produksi kita dapat mencapai 600.000 ton per tahun. Berikut merupakan alamat dari pabrik kami yang di Banten, ada di kawasan industri terpadu Wilmar, Bojonegara, Serang. Berikut merupakan gambaran dari marking baja tulangan beton yang diproduksi di PT Putra Baja Deli. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah secara pengertian, baja tulangan itu merupakan baja paduan atau baja karbon yang berbentuk batang, berpenampang bundar, dengan permukaannya yang berupa sirip ataupun polos. Yang mana dalam proses pembuatannya sendiri itu dengan menggunakan bahan baku billet yang dilakukan proses hot rolling. Kemudian seperti yang kita tahu juga bahwa beton itu memiliki sifat mampu tekan yang sangat baik, namun sangat lemah sekali terhadap pengujian tarif. Nah, itu berbeda terbalik dengan baja tulangan beton, yang mana baja tulangan beton sendiri itu dia memiliki sifat pengujian tarik yang sangat baik sekali, namun sangat lemah terhadap pengujian tekan. Oleh karena itu, apabila kita compare atau kita gabungkan antara baja tulangan beton dengan beton, akan menghasilkan suatu material yang kita sebut sebagai beton bertulang. Nah, yang mana dalam pengaplikasiannya akan digunakan sebagai struktur bangunan-bangunan yang seperti di slide ini. Berikut merupakan beberapa achievement atau pencapaian yang diperoleh PT Putra Baja Deli. Pada tahun 2008, PT Putra Baja Deli sudah mendapatkan sertifikat SNI mengenai baja tulangan beton. Kemudian pada tahun 2009 juga kita sudah menerapkan serta memperoleh sertifikat mengenai ISO 9001, yaitu tentang Quality Management System. Kemudian pada tahun 2011 juga PT Putra Baja Deli sudah mampu untuk ekspor baja tulangan beton ke Malaysia dengan menggunakan sertifikat dari Sirimkes Internasional. Kemudian pada tahun selanjutnya pun PT Putra Baja Deli sudah dapat untuk ekspor sampai ke Australia dengan menggunakan sertifikat dari ACRS. Kemudian pada tahun yang sama juga di 2012, laboratorium pengujian PT Putra Baja Deli sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Yang mana hasil pengujian yang dilakukan di PT Putra Baja Deli itu dapat diakui secara nasional maupun secara internasional. Kemudian di tahun-tahun yang selanjutnya, pada tahun 2017, Deli sudah berhasil untuk mengekspor baja tulangan beton ke Kanada. Tentu ini merupakan suatu kebanggaan kami, karena memang satu-satunya pabrik baja tulangan beton di Indonesia yang mampu untuk ekspor baja tulangan sampai ke Kanada. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita masuk langsung ke flowchart bagaimana baja tulangan beton itu dibuat. Mulai dari yang pertama adalah dari bahan baku billet. Kalau kita berbicara mengenai kualitas, tentu bahan baku merupakan salah satu faktor penting ya yang harus diperhatikan. Nah, di sini Deli menggunakan bahan baku billet yang berkualitas internasional, yang mana dalam proses pembuatan billet sendiri itu ada 3 cara atau 3 metode yang digunakan dalam peleburannya. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan blast furnace yang akan kita bahas ini. Kemudian ada electric arc furnace dan juga ada induction furnace.
Ada beberapa perbedaan memang di antara ketiganya itu, mulai dari yang pertama itu adalah dari bahan baku yang digunakan. Dalam proses peleburan dengan menggunakan blast furnace, itu bahan baku yang digunakan adalah pure biji besi. Berbeda hal dengan peleburan yang menggunakan electric arc furnace ataupun induction furnace. Yang mana kalau pada electric arc furnace dia menggunakan scrap atau besi tua sebagai bahan bakunya yang kemudian dia disesuaikan lagi komposisinya. Baru dia jadi billet. Beda hal lagi dengan induction furnace. Kalau pada induction furnace, dia menggunakan sama seperti electric arc furnace. Dia menggunakan scrap atau besi tua sebagai bahan bakunya, namun tidak ada penyesuaian komposisi kimia. Nah, ini yang dikhawatirkan itu adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan induction furnace. Karena memang pada induction furnace ini kan dia menggunakan besi bekas dan tidak disesuaikan komposisi kimianya. Jadi memang ketika dia dilebur, hasil yang dikeluarkan yaitu. Jadi mau itu banyak pengotornya, mau itu banyak aluminiumnya atau tembaganya, itu tidak diolah sama mereka. Maka dari itu sangat dikhawatirkan sekali untuk menggunakan induction furnace. Kalau Delhi sendiri kita menggunakan bahan baku yang berasal dari proses blast furnace. Kemudian yang kedua adalah kapasitas produksi yang digunakan. Blast furnace itu sangat besar sekali. Itu bisa mencapai 100 sampai 200 ton per nomor hit atau per sekali lebur itu sekitar 100 sampai 200 ton. Kemudian hasil yang dihasilkan atau hasil yang diproduksi dengan menggunakan blast furnace itu dia lebih stabil atau lebih konsisten. Berikut merupakan komposisi kimia dari bahan baku billet yang diatur di dalam Standar Nasional Indonesia 2052 tahun 2017 mengenai baja tulangan beton. Di sini ada grade BJTP 280, kemudian TS 280, BJTS 420, 520, 550, serta 700. Nah, di setiap grade-nya sendiri, itu dia komposisinya yang diatur berbeda-beda. Kemudian berikut merupakan beberapa komposisi utama dari bahan baku billet. Yang pertama itu ada ferro atau besi, yang mana besi ini merupakan base material dari baja. Itu kadarnya sekitar 97 sampai dengan 98%. Yang kemudian pada saat proses peleburan ditambahkan dengan karbon, yang komposisinya sekitar kurang lebih 0,30%, yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kekerasan serta kekuatan dari baja yang dihasilkan. Kemudian ditambahkan juga dengan silikon yang fungsinya untuk menstabilkan fasa pada saat proses pengerolan atau penggilingan. Kemudian ditambahkan juga dengan mangan yang fungsinya juga sama, yaitu untuk meningkatkan kekuatan dari baja sendiri. Kemudian ditambahkan Cu, Cr, dan vanadium juga yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kekuatan dari baja. Lanjut, dari bahan baku billet tadi, itu akan masuk ke dalam furnace untuk dilakukan pemanasan ulang. Nah, pemanasan ini dilakukan pada temperatur kurang lebih 1100 derajat Celcius. Nah, sebagai informasi bahwa kapasitas produksi PT Putra Baja Delhi dapat mencapai 600.000 ton per tahun dengan single line, dan mesinnya juga sudah fully automatic, yang artinya di setiap prosesnya itu tidak dilakukan secara manual, jadi sudah terotomisasi. Jadi mulai dari pertama bahan baku sampai dengan produk itu jadi, itu sudah otomatis semua. Nah, nanti billetnya setelah dipanaskan dan masak akan keluar seperti ini. Yang artinya dia sudah masak dan siap untuk dilakukan proses penggilingan atau pengerolan. Nah, billet yang tadi sudah masak, kemudian akan masuk ke beberapa proses hot rolling. Yang pertama adalah pada proses roughing stand. Pada proses roughing stand ini kita menggunakan
stand vertical dan horizontal configuration, yang mana kita dapat menggiling bilet dengan dimensi 150 dikali 150 mili, dengan panjang dari bilet sendiri itu 12 meter. Nah, di setiap prosesnya itu tidak dibutuhkan banyak operator dalam mengoperasikannya. Cukup dioperasikan di main pulpit ini saja, atau pulpit utama ini saja, yang mana dia sudah terhubung dengan automation PLC system. Nah, di dalam ruang panel inilah semua sistem di PT Putra Baja Deli dikendalikan, sehingga pabrik PT Putra Baja Deli dapat berjalan fully otomatis. Lanjut, setelah melalui proses yang pertama, kita giling ke proses yang kedua, yaitu di intermediate and finishing stand. Pada proses intermediate and finishing stand ini, bilet akan digiling hingga diperoleh diameter yang diinginkan. Untuk Deli sendiri, kita memproduksi baja tulangan mulai dari diameter 8 mili sampai dengan diameter 40 mili, baik itu polos maupun kulit. Nah, pada proses intermediate and finishing stand ini juga kita menggunakan teknologi looper. Nah, ini yang namanya looper, yang melengkung-melengkung ini, yang mana fungsinya adalah untuk menghindari terjadinya tension atau tarik-menarik pada saat proses penggilingan. Nah, setelah diperoleh diameter yang diinginkan, kemudian barang jadi tadi itu kita potong sepanjang 60 meter. Di awal kurang lebih sekitar 60 meter, dan didinginkan di cooling bed ini. Nah, ini cooling bed ini juga sudah berjalan secara otomatis. Kemudian bagian quality control melakukan verifikasi untuk melakukan pengujian tarik, kemudian pengujian tekuk atau bending, kemudian dianalisa sifat fisiknya serta dianalisa komposisi kimianya di laboratorium yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Yang mana hasil yang diperoleh itu dapat diakui baik secara nasional maupun secara internasional. Nah, setelah diperoleh hasilnya, kemudian ditetapkan grade-nya, kemudian barang jadi tadi yang didinginkan di cooling bed itu dipotong sepanjang 12 meter dengan menggunakan alat yang dinamakan precision cutting machine. Nah, ini namanya alatnya. Jadi dari 60 meter yang ada di sini itu dia masuk ke proses pemotongan. Sepanjang 12 meter dipotong dan seterusnya. Tidak hanya 12 meter juga, kita juga bisa potong sampai dengan 18 meter ataupun 15 meter. Tapi untuk 15 dan 18 meter itu untuk produksi kita ekspor ke Kanada. Kemudian setelah dipotong sepanjang 12 meter, barang jadi tadi itu di packing, satu ika diikat, kemudian diberi label dan pewarnaan di ujung-ujungnya. Ini sesuai grade-nya masing-masing. Nah, barang jadi tadi setelah di packing, dan atau local distribution maupun ekspor. Lanjut, tadi sudah kita bahas sekilas mengenai bagaimana proses produksi di PT Putra Baja Deli. Kemudian yang selanjutnya adalah agar dapat dikatakan bahwasannya memang baja tulangan beton yang kita produksi itu sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia mengenai baja tulangan beton, yaitu 2052 tahun 2017, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syarat mutu atau quality requirement, dan yang kedua adalah syarat penandaan. Untuk syarat penandaan sendiri itu sangat umum sekali, bisa dilihat langsung. Yang pertama adalah dari markingnya. Marking yang sesuai dengan standar nasional Indonesia itu akan tertera yang pertama merek pabriknya,
kemudian diameter dari baja tulangan betonnya, serta logo SNI-nya. Nah, marking ini sangat mudah sekali untuk ditemukan karena memang dia terembos di setiap kurang lebih 1 meter dari baja tulangan beton. Kemudian syarat yang kedua adalah dari pewarnaan. Yang tadi saya sampaikan bahwa di setiap ujung dari baja tulangan beton itu diberi pewarnaan. Yang fungsinya adalah untuk agar kita mengetahui grade apakah dari baja tulangan beton itu. Seperti contohnya untuk warna merah, itu untuk grade BJTS 420B, kemudian ada BJTS 520 itu diberi warna hijau, ataupun polos yang diberi warna hitam. Kemudian syarat yang dari baja tulangan beton, seperti contohnya tanggal diproduksinya kapan, kemudian pabrik pembuatnya itu dari mana, kemudian diameter, hit, alur, atau nomor produksi dari baja. Sangat penting sekali untuk pemberian label. Kemudian syarat yang selanjutnya itu dari syarat mutu. Syarat mutu yang pertama adalah visual quality of finish bar. Yaitu secara visual, tulangan beton tidak boleh cacat. Seperti misalkan terdapat serpihan, lipatan, gelombang, cerna, dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Maka dari itu, minimal yang paling diperhatikan dari kawan-kawan semua apabila membeli atau akan menggunakan sesuatu baja tulangan beton, harus diperhatikan secara visual minimal. Tidak boleh cacat. Kemudian yang kedua adalah ada tipe atau jenis. Baja tulangan ada 2 jenis. Yang pertama adalah baja tulangan polos, dan yang kedua adalah baja tulangan sirip atau ulir. Nah, untuk ukuran dan toleransi, ini kawan-kawan bisa langsung lihat saja di websitenya langsung di bsn.go.id. Di situ tinggal dicari untuk SNI 2052 tahun 2017. Mengenai baja tulangan beton, ukurannya itu ada berapa aja sih? Kemudian toleransi yang diatur itu ada apa aja? Kayak misalkan toleransi mulai dari berat, kemudian ada toleransi diameter untuk polos, kemudian ada juga toleransi dari panjang barang jadi dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang selanjutnya yang paling utama adalah dari mechanical properties atau sifat mekanis dari baja tulangan beton yang akan digunakan. Nah, untuk mechanical properties ini kita menggunakan pengujian tarik dan kemudian bending untuk memperoleh datanya. Berikut merupakan tabel untuk mechanical properties atau sifat mekanis dari baja tulangan beton yang sesuai dengan standar SNI 2052 tahun 2017. Ini ada grade BJTP 280. Atau untuk polos itu BJTP 280. Dia nilai yield-nya 280 sampai dengan 405 MPa. Kemudian tensile minimal 350. Untuk BJTS ada 280, 420, kemudian ada 420B, ada A, kemudian ada 5420B. Ada juga 520. Untuk 420B, nilai yield strength atau kuat tarik dari baja tulangan betonnya itu adalah 420 sampai dengan 545. Kemudian tensile minimalnya 525 serta rasio minimalnya adalah 1,25 atau rasio perbandingan antara tensile dibagi dengan yield strength. Ini 1,25. Lalu apa yang membedakan antara 420A dengan 420B? Yang membedakan adalah di persen elongasi. Yang mana pada BJTS 420B itu persen elongasinya lebih tinggi dibandingkan dengan BJTS 420A. Artinya semakin tinggi persen elongasi, maka sifat mampu bentuk
dari baja tulangan yang beton yang akan kita gunakan itu semakin tinggi pula. Kemudian ada BJTS 520 dengan nilai yield strength-nya adalah 520 sampai 645, kemudian tensile minimalnya 650, serta rasio perbandingan antara tensile dibagi dengan yield itu 1,25 dan lain sebagainya. Nah, tabel sifat mekanis ini diperoleh dari hasil pengujian tarik dan pengujian teguh. Lalu bagaimana melakukan atau prosedur untuk melakukan pengujian tarik dan pengujian teguh? Nah, untuk prosedur pengujian tarik itu yang sesuai dengan standar nasional untuk baja tulangan beton 2052 tahun 2017. Pertama-tama kita siapkan dulu sampel. Kita siapkan sampel yang mau diuji. Untuk pengujian tarik biasanya itu sekitar 50 cm. Tapi ada beberapa juga laboratorium di luar yang dia minta untuk menyiapkan kurang lebih sekitar 1 meter sampel yang akan diuji. Tapi itu tetap yang biasa digunakan memang rata-rata sekitar setengah meter atau 50. Setelah kita siapkan, kemudian kita pastikan bahwasannya memang sampel yang kita gunakan atau yang akan kita uji itu lurus. Tidak boleh bengkok, berarti harus lurus, dan tidak boleh dilakukan pembungkutan untuk memperkecil diameter. Artinya memang kalau memang sampel yang akan kita uji itu DB32, misalkan kita mau menguji untuk ulir 32, tapi mesin yang digunakan sama kita itu tidak mampu untuk melakukan pengujiannya, itu tidak boleh kita melakukan pembungkutan untuk memperkecil diameternya karena memang tidak sesuai dengan standar yang sudah diberlakukan di SN 202 tahun 2013. Dan setelah sampel disiapkan, sampel kita beri penandaan atau gauge mark sepanjang 200 mili. Ini original gauge length-nya 200 mili atau L0-nya 200 mili, yang fungsinya untuk menghitung persen elongasi atau perpanjangan setelah dilakukan pengujian tarik. Nah, kita persiapkan L0-nya 200 mili. Sekitar 10 kotak atau 10 garis, dan bukan untuk 200 mili. Kita memberikan, kita harus perhatikan jarak bebas yang kita uji yaitu 25 mili, dan jarak bebasnya tidak memenuhi 225 mili, ini dia persen elongasinya lebih kecil, bahkan bisa malah tidak lulus gitu. Jadi yang perlu diperhatikan nanti akan diceritakan mungkin sama Pak Mislan mengenai beberapa kasus Kita tunggu sebentar ya, mungkin ada kesalahan teknis. Adik-adik, Bapak Ibu bersabar. Semoga cepat terkonek kembali. Ya, mohon maaf ini koneksinya Bu. Ya, nggak apa-apa Pak. Agak terganggu mungkin. Ya, kita mulai lagi Pak Nofriardi. Ya. Sebelum Bapak Noviardi melanjutkan presentasinya, saya rasa saya bacakan dulu kurikulum vitae Pak Noviardi ya, tadi baru Pak Mislan. Bapak Noviardi ini menamatkan ST-nya di Universitas Sultan Ageng Bertayasa. Dan lihat banyak sekali
course dan pelatihan yang sudah diambil oleh Bapak Noviardi ini. Yang terakhir adalah pemahaman dari SNI ISO 17025, yaitu tentang laboratorium ya Pak ya. Oh iya. Pelatihan uji tarik, uji lengkung, dan sekarang menjabat sebagai Laboratory Technical Head of Department PC dari PT Putra Baja Deli yang sekarang itu bertempat di Serang. Lebih lagi Pak Noviardi? Ya, siap. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi kan kita sudah siapan ya sampel. Kita pastikan lurus dan tidak bengkok, tidak boleh diperkecil diameternya. Kemudian sampel kita beri penandaan, yang mana L0 atau panjang awalnya itu adalah 200 mili. Yang nantinya penandaan ini itu akan kita gunakan untuk menghitung persen elongasi atau perpanjangan dari baja tulangan beton setelah dilakukan pengujian tarik. Nah, di sini kita menggunakan penandaan gauge mark itu 20 mili. Jadi untuk mencapai 200 mili itu ada sekitar 10 kotak yang digunakan. Kemudian pada saat kita melakukan pengujian tarik juga harap diperhatikan untuk panjang bebas dari baja tulangan beton atau sampel yang akan kita gunakan ketika dia sudah di grip antara grip atas dengan grip bawah itu minimal adalah 225 mili. Karena memang kan panjang awalnya adalah 200. Jadi kita lebihkan itu 225 agar apa? Agar tidak karena memang ada beberapa kasus di laboratorium luar ketika dia lakukan pengujian tarik itu bahkan tidak ada perubahan dari persen elongasi karena tidak memperhatikan 225 mili ini. Nah, nanti akan diceritakan lah mungkin sama Bapak Mislan beberapa kasus mengenai kenapa sih panjang bebas dari sampel yang akan kita uji itu harus diperhatikan. Nah, kemudian setelah kita lakukan penandaan, sampel kita uji sampai dengan putus. Setelah putus, itu kan ada 2 sampel yang patah, yang di atas dan di bawah, kita satukan kembali. Kemudian setelah disatukan kembali, kita hitung. Yang awalnya 10 kotak tadi, itu perpanjangan berapa persen. Dengan dimasukkan ke dalam rumus, elongasi, persen elongasi sama dengan L1 dikurangi L0 atau panjang setelah putus dikurangi panjang awal dibagi dengan panjang awal dikali 100%. Nah, itu persen elongasi yang diperoleh. Lalu bagaimana kalau misalkan pada saat kita melakukan pengujian tarik, itu putusnya tidak di tengah-tengah sampel. Nah, kita mengacu kepada standar SNI 0309 mengenai batang uji fiktif. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita satukan lagi sampelnya. Di sini kan ada 2 sampel atau 2 batang patahan. Yang satu putus di dekat pinggir, yang satu jadi sepertiga bagian. Nah, gimana kita menghitungnya persen elongasinya? Kita menggunakan standar SNI 0309. Yang pertama, kita ambil dulu dari batang uji yang paling pendek. Kita dari batang uji yang paling pendek hanya dapat 1, 2, 3 kotak. Kenapa tidak dari angka 3 ini? Karena memang pada garis yang ketiga, ini dia sudah mendekati grip. Artinya ketika sampel sudah berada di zona grip, itu tidak ada perubahan panjang sama sekali. Makanya kita ambil dari kotak nomor 2 ini ke nomor 0. Jadi kita dapat 3 kotak. Kemudian yang sampel bagian paling panjang, kita ambil setengah dari 10 kotak. Artinya cuma 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah dapat L1 dan L2 sekitar 8 kotak. Berarti kan kurang 2 kotak. Karena panjang awal kita itu 10 kotak. Nah, kita ambil dari 2 kotak paling belakang dari batang uji yang paling panjang. Jadi setelah kita peroleh delta L yaitu
L1 yang paling pendek ditambah dengan L2 5, berarti kan 8 kotak ditambah dengan 2, itu 10 kotak. Delta L dikurangi L0 dibagi dengan L0 dikali 100%. Itulah persen elongasi untuk pengujian yang ketika patah dia di sepertiga bagian. Lanjut, untuk pengujian tarik ini kita menggunakan alat pengujian yang dinamakan Universal Testing Machine. Universal Testing Machine. Jadi dengan alat ini kita bisa melakukan pengujian tarik maupun pengujian tekuk atau bending. Kalau dulu itu nama alat pengujiannya adalah tensile test. Jadi hanya bisa untuk melakukan pengujian tarik saja. Berbeda dengan Universal Testing Machine. Nah, ini berikut merupakan tabel yang perlu diperhatikan juga pada saat melakukan pengujian. Kita juga harus memperhatikan stress rate dari mesin uji tariknya. Untuk baja itu kan di atas atau sama dengan 150.000. Nah, pada standar untuk yang di atas 150.000 modulus elastisitasnya, itu kita menggunakan stress rate minimal 3 MPa per second sampai dengan 30 MPa per second. Nah, ini yang perlu diperhatikan, karena hal ini juga mempengaruhi hasil pengujian yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita melakukan pengujian tarik, ada metode yang digunakan untuk menentukan nilai yield strength dan tensile strength dari hasil pengujian. Itu kita menggunakan luas area sebagai faktor pembaginya, di mana kan diameter nominal sebagai pengalinya. Ya, rumus untuk luas area sendiri itu adalah kan 0,785 dikali dengan diameter kuadrat. Nah, diameter yang digunakan itu adalah diameter nominal atau diameter efektif. Lalu bagaimana kita menentukan diameter nominal dari baja tulangan atau sampel yang akan kita uji? Yang pertama, kita bisa lihat dari markingnya yang tadi tertera. Kalau misalkan sampel yang akan kita uji tertulis 25, berarti nominal diameternya adalah 25. Lalu bagaimana kalau misalnya sampel yang akan kita uji itu tidak ada markingnya, jadi nggak tertulis berapa diameternya? Ada, kalau misalnya yang pertama adalah kalau untuk baja tulangan polos kan kita bisa ukur dengan menggunakan sigmat. Nah, kalau misalkan ulir, bagaimana kita mengukurnya? Nah, kita untuk ulir harus ditimbang dulu. Jadi tidak bisa kita mengukur langsung menggunakan sigmat, karena memang kan ada dua diameter, yaitu diameter yang paling luar, yang bagian sirip, dengan diameter bagian dalam. Itu tidak bisa ditentukan. Jadi kita harus timbang dulu. Setelah kita peroleh beratnya, kemudian dimasukkan ke rumus diameter efektif, yaitu rumusnya 12,736 dikali dengan akar dari berat yang kita hitung tadi. Nah, baru diperoleh diameter efektif atau diameter nominal yang akan kita uji. Begitu. Kemudian untuk menentukan dalam menentukan nilai yield strength itu ada dua metode yang digunakan. Yang pertama adalah jika titik yield terbaca jelas oleh komputer atau pada mesin, maka nilai atau titik yield tersebut ditentukan dengan turunnya atau berhentinya pembacaan dari mesin uji tarik. Lalu bagaimana kalau misalkan dia nilai yieldnya tidak terbaca? Nah, kita masuk ke poin yang B. Kalau nilai yield strength atau titik yield strength tersebut tidak terbaca oleh komputer atau pada mesin uji tarik, kita menggunakan metode offset 0,2%. Jadi kita menggunakan metode offset 0,2%. Yang mana dalam menentukan 0,2% ini kita menggunakan alat yang dinamakan extensometer. Nah, dengan extensometer itu ketika kita melakukan pengujian, dia membaca ketika pergerakan sudah 0,2%. Nah,
pada mesin dia meminta untuk dilepaskan. Nah, disitulah titik nilai yield yang terbaca oleh komputer. Begitu. Kemudian berikut merupakan pengujian tarik yang dilakukan di PT Putra Baja Deli. Yang pertama, kita siapkan sampel, kemudian kita beri penandaan yang tadi disampaikan. Setelah diberi penandaan, kemudian sampel kita pasang di mesin uji tarik. Ini mesin uji tariknya. Nah, ini yang tadi saya bilang, dalam penentuan metode yang kedua, untuk nilai yield, kita menggunakan extensometer. Kita pasang extensometernya, ini extensometernya. Kemudian kita tarik. Nah, ketika dia sudah mendapatkan 0,2%, komputer meminta untuk dilepaskan. Tarik sampai putus, setelah putus kita hitung persen perpanjangannya berapa, kita masukkan ke dalam komputer, kemudian kita print. Berikut merupakan hasil pengujian yang dilakukan. Jadi dari pengujian ini kita juga dapat mengetahui berapa nilai yield-nya, di mana titik nilai yield-nya, kemudian persen elongasinya berapa, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa disampaikan, Bu, Pak, teman-teman semuanya, mengenai proses produksi dan bagaimana melakukan pengujian tarik. Untuk materi yang selanjutnya, di bagian mas dari pengujiannya mungkin akan disampaikan oleh Pak Mislan, STMT, kepada Pak Mislan. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kemudian kita bisa menjamin bahwa hasil pengujian tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Noviardi itu bisa kita jamin hasilnya memang akurat. Itu acuannya dari SNI ISO 17025 tahun 2017 untuk persyaratan umum kompetensi laboratorium, pengujian dan laboratorium kalibrasi. Ternyata tidak cukup, kita hanya melakukan kalibrasi yang biasanya dilakukan oleh laboratorium per 1 tahun ataupun per 6 bulan. Jadi harus ada metode lain yang kita bisa katakan bahwa hasil uji tarik kita itu memang benar-benar akurat. Itu ada 2 klausul yang ada di SNI, yang klausul 771, yang mengatakan bahwa laboratorium harus memiliki prosedur untuk memonitoring terhadap kehasilhan hasil. Dan laboratorium di klausul 772 harus melakukan pengukuran kinerja dengan melakukan uji banding dengan laboratorium lain. Kita bahas bagaimana untuk memonitoring terhadap keabsahan hasil itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Namun untuk PT Putra Baja Deli kita lakukan 2 cara. Ya. Ini boleh dipilih, ya sesuai dengan kondisi laboratorium masing-masing. Yang pertama adalah kita melakukan pengecekan terhadap fungsional alat uji, dan yang kedua adalah dengan melakukan uji sampel referensi. Bagaimana pengecekan terhadap fungsional alat uji? Contoh ya, untuk alat uji tarik, itu kita harus pastikan kondisi mesinnya itu dalam keadaan bersih. Setiap digunakan ataupun setelah selesai digunakan itu harus selalu dibersihkan. Kemudian olinya harus dicek ya, levelnya tidak boleh kurang. Kemudian kita juga harus cek gripnya, tidak boleh aus karena itu juga akan berakibat pada slip proses pengujiannya. Kemudian kita juga harus lakukan pemeriksaan terhadap tension programnya. Jadi kita harus verifikasi bahwasanya kecepatan pembebanan ataupun yang lain itu dari program memang benar-benar sudah sesuai standar. Begitu juga dengan alat-alat uji yang lain. Kemudian kita juga harus lakukan yang disebut dengan pengujian sampel referensi.
Ya, sampel referensi itu sebenarnya sampel yang sengaja kita buat, yang kita tentukan nilainya. Kita sudah tahu angka sampel referensi ini berapa. Dan sampel referensi ini kita uji setiap shift pagi ataupun setiap ada pergantian size produksi. Ya. Contoh, misalnya hari ini kita lagi produksi diameter 25. Maka sebelum kita pakai alat uji kita untuk menguji diameter 25, itu kita harus uji dulu sampel referensi dengan diameter 25, dan ketika sudah masuk dari nilai yang sudah kita tetapkan baru boleh dipakai. Kemudian setelah kita produksi 25 ternyata kita produksi diameter 22 misalnya. Maka kita harus uji dengan sampel referensi diameter 22 untuk memastikan bahwa alat kita itu memang masih layak dipakai untuk diameter 22. Ya. Jadi sampel ini kita buat dengan parameter yang kita pantau adalah yield strength dan tensile strength, dan kita olah datanya menggunakan peta kontrol ya, yang sudah kita tetapkan nilainya. Dan sampel ini kita buat dari sesuai dengan diameter yang kita produksi ya, dari diameter 8 sampai dengan 40 mili. Berikut tahapan dari proses pembuatan sampel referensi. Ini contoh-contoh dari sampel referensi yang kita buat ya, dengan peta kontrol ya. Jika masuk dalam peta kontrol itu, maka dikatakan bahwa alat uji yang kita pakai itu dalam keadaan akurat. Dan sampel referensi ini, reportnya itu kita laporkan di Komite Akreditasi Nasional. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah dengan memonitoring kinerja laboratorium dengan melakukan dua hal. Ya, yang pertama bisa dengan melakukan uji profisiensi. Uji profisiensi ini sebenarnya adalah uji banding yang dilakukan oleh lembaga yang memang diakreditasi untuk melakukan uji profisiensi. Namun apabila uji profisiensi ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, itu boleh melakukan yang disebut dengan uji banding interlaboratory comparison ya. Kita melakukan sendiri uji banding di laboratorium lain dengan laboratorium lain yang memang kita tunjuk. Dan PT Putra Baja Deli kita lakukan yang kedua saat ini. Tahapannya adalah sampel kita siapkan dulu ya dari barang jadi dengan heat number yang sama, kemudian dari bundelan yang sama, kita pastikan dulu, kita uji homogenitasnya berdasarkan ISO 13528 tahun 2016. Ya, setelah kita jamin bahwasannya sampel yang kita jadikan sampel uji banding itu homogen, kemudian sampel kita kirim ke lab lain ya, yang kita tunjuk. Kemudian setelah diuji oleh masing-masing laboratorium, kemudian kita olah ya dari data yang diberikan, baik itu yield strength, tensile strength, dan elongasi, menggunakan data statistik JetScores dan acuan kita dari Proficiency Testing Australia. Ini contoh dari hasil pengujian, ini contoh ya dari rumus homogen dan stabilitas sampel yang kita kirim. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa metode statistik yang kita gunakan adalah dengan metode JetScores dengan ketentuan jika nilai JetScores yang dihasilkan itu lebih kecil sampai dengan 2, maka masuk kategori memuaskan. Namun jika nilai JetScores-nya lebih besar dari 2, namun lebih kecil sampai dengan 3, itu masuk kategori peringatan. Dan jika nilai JetScores-nya lebih besar dari 3, itu masuk kategori outlier. Berikut contoh dari hasil uji banding yang dilakukan. Ini Putra Baja Deli dari kodenya adalah UTM 1 dan 2. Untuk nilai JetScores-nya, yield strength, tensile strength, dan elongasinya masih di bawah 2, yang artinya memuaskan. Begitu juga untuk diameter yang lain. Ya, kemudian jika kita ya secara konsisten melakukan pengecekan terhadap fungsional alat uji dan melakukan uji banding dengan hasil uji banding yang memuaskan, maka dikatakan bahwa hasil pengujian yang kita lakukan itu memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau benar-benar akurat. Itu dia bagaimana cara kita menjamin bahwa terhadap hasil uji tarik yang kita lakukan memang benar akurat.
sudah disampaikan oleh Pak Noviari terkait dengan pentingnya ya. Kenapa pentingnya kita melakukan pengukuran pengujian yang benar sesuai dengan standar desain itu penting sekali gitu ya. Karena kebetulan PT Putra Baja Deli pernah dikomplain oleh customer. Waktu itu kita kirim produk IJTS 420B ya ke proyek dan mereka lakukan pengujian di lab yang kebetulan memang tidak diakreditasi dan hasilnya menjadi BJTS 420A ya 420A. Sementara kan kalau kita lihat tadi standar yang dijelaskan BJTS 420A itu elongasinya lebih rendah. Waktu itu hasilnya 11%. Sementara untuk elongasi 420B itu minimal 14%. Lantas kemudian kita minta kepada customer tersebut untuk melakukan uji ulang di laboratorium lain yang memang diakreditasi gitu ya. Tapi bukannya mereka lakukan di lab yang akreditasi, mereka juga lakukan pengujian ulang di lab lain yang tidak diakreditasi. Dan justru hasilnya makin lebih jelek, hasilnya menjadi JTS 280. Wah ini nggak benar ini gitu ya. Jadi kemudian kita langsung ke proyek, ya, kita datangi, kemudian kita bersama dengan konsultan dan kontraktornya datang, kemudian kita minta mereka untuk ambil sampel ulang mana yang dikatakan nggak lulus itu gitu ya. Kemudian kita langsung ke lab yang kita tunjuk yang memang kita percaya kapasitasnya, kompetensinya, yang memang diakreditasi. Kita uji ulang, ternyata masuk hasilnya 420B. Ya, waktu itu elongasinya 16%, yieldnya adalah 450, rasionya 1,3. Kemudian dari konsultan atau kontraktor itu balik bertanya ya, kenapa hasil tes yang pertama dan kedua itu nggak masuk? Halo? Ya, kemudian dari konsultan atau kontraktor kembali ya bertanya, kenapa hasil tes yang pertama tidak masuk 20A, yang kedua justru jadi 180 gitu ya. Kemudian kita analisa kenapa ini hasilnya. Ternyata lab yang mengatakan hasil tes kita itu adalah 280 karena itu yang sangat ekstrim ya. Itu hasil grafiknya itu tidak standar. Biasanya ya, kalau untuk uji tarik kan akan menghasilkan grafik seperti ini ya. Ini yieldnya, kemudian naik sampai tensil ya. Ini nilai yield foilnya atau yield strength-nya, kemudian ini nilai tensil ya. Ini regangan, ini tegangan. Ya, ini yang benar gitu. Tapi ternyata di lab yang mengatakan bahwa produk kita itu adalah 280 yang harusnya adalah 420B, grafiknya itu begini. Ya, ini gimana bacanya? Mana nilai yield-nya, mana nilai tensilnya kan nggak kelihatan gitu. Ya, ini udah pasti salah dan tentu itu tidak bisa dipakai ya hasil ujinya. Tapi ya masih ada laboratorium yang berani mengeluarkan hasil dengan grafik yang seperti ini gitu ya. Jadi kita sudah jelaskan ke kontraktor dan konsultannya, mereka oh ya benar bahwasanya ini salah gitu. Kemudian untuk kasus yang pertama tadi yang mengatakan bahwa hasil tes kita itu masuknya adalah 420A, yang harusnya adalah 420B karena nilai elongasinya yang 11% harusnya 14%. Ya, kita juga lakukan ke lab tersebut uji ulang. Kita lihat dulu bagaimana proses pengujian elongasinya di sana. Dan ternyata mereka tidak menerapkan ini. Ya. Mereka gunakan original gas length-nya adalah 200, tapi mereka tidak terapkan yang ini jarak bebasnya. Jarak bebasnya itu minimal kan 225 ya. Ini enggak, mereka cuma pakai 100 saja. Jadi yang selebihnya itu kena grip. Ya otomatis yang 100 itu saja yang akan bertambah panjang. Yang mengakibatkan elongasinya menjadi rendah. Kan? Makanya kita minta mereka, oh salah itu harusnya proses ujinya itu harus menerapkan jarak bebas ini 225. Ya. Setelah mengikuti ketentuan ini, kita uji ulang, ya masuk hasilnya.
kalau ngasihnya 14%, 16% waktu itu. Kemudian yieldnya juga sekitar 450 dan tensilnya itu 600. Jadi nggak ada masalah dengan produk. Cuman karena proses pengujian yang tidak sesuai dengan standar SNI mengakibatkan penetapan kelasnya itu menjadi salah. Gitu. Itu kan sangat berbahaya ya. Untuk itu saya harapkan mahasiswa nanti ketika melakukan witness ya, ketika nanti sudah menjadi kontraktor atau konsultan, ya, witness ke laboratorium, melakukan uji tarik itu harus tahu bahwasanya ini pengujiannya sudah benar atau salah gitu. Jadi jangan hanya sekedar liatin aja. Sudah benar nggak? Nggak tahu benar atau enggaknya. Ya, jangan seperti itu. Ya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan sharing untuk hari ini. Kalau ada yang dipertanyakan, dipersilahkan. Nanti juga di sesi terakhir setelah tanya jawab dari kita akan ada 3 pertanyaan ya, yang akan kita sampaikan. Apabila bisa menjawab dari masing-masing pertanyaan akan dapat voucher pulsa 25.000. Silakan Bu Rahmi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Mislan STMT dengan Bapak Noviardi ST ya, sangat menarik pemaparannya dan saya rasa sangat detail. Di sini kita bisa melihat pentingnya guidance dari standar nasional Indonesia dengan juga ISO itu tadi ya, standar nasional pada material bajanya sendiri dan kualitas dari laboratoriumnya dengan 17025 itu gitu. Jadi itu harus bersinergi. Karena dicontohkan Bapak tadi terjadi ada perbedaan memang di lab-lab yang belum terakreditasikan ya. Terima kasih banyak paparannya karena sudah ada penanya. Ini yang pertama, saya rasa langsung saja Pak Ridwan Anas ya menanyakannya. Pak Ridwan langsung. Ya, Bapak Ridwan sudah bertanya di kolom chat, Pak. Bapak Ridwan langsung aja apa gimana, Pak? Silakan Pak Ridwan. Pak Ridwan Anas, PhD. Iya. Ya. Oh, langsung ya? Ya, boleh Pak. Silakan. Itu ada yang duluan Rahmi, ada yang Hoka itu dari Hoka Winardo, dia duluan nanya. Oh, baik. Hoka Winardo duluan ya. Ini mahasiswa saya dari kelas TBK. Terima kasih Pak Ridwan, Hoka duluan ya. Pertanyaannya, kenapa dalam bahan baku tulangan tadi tidak terdapat nikel? Saya pernah baca kalau nikel memiliki sifat tahan terhadap korosif. Terima kasih. Silakan Pak Mislan maupun Pak Noviardi. Langsung dijawab saja. Ya, kepada pertanyaan dari Hoka Winardo ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin coba saya jawab, kenapa sih dalam bahan baku tulangan tadi tidak terdapat nikel? Sebenarnya kalau yang ada di SNI itu kan memang tidak disampaikan itu ya untuk syarat nikel, karena memang nikel itu termasuk paduan alloying, bukan paduan utama. Ya, paduan utamanya itu tadi sudah disampaikan bahwa ada karbon, ada mangan, paling utama itu ada karbon. Nah, kalau misalkan di standar SNI sendiri itu kan dia cuma ada karbon, silikon, mangan, fosfor, sulfur. Nah, ini adalah paduan utama. Kenapa nikel nggak ada? Sebetulnya ada. Kalau kita melakukan pengujian komposisi kimia langsung, itu ada nikelnya itu sekitar 0,01%, hanya sedikit sekali, hanya sedikit. Nggak cuman sebenarnya nggak cuman nikel saja yang fungsinya untuk porositas ya, termasuk dari kromium juga ada, vanadium juga sama, ada titanium, tapi memang persen komposisi kimianya itu tidak terlalu besar. Itu kalau dibilang kenapa tidak ada, sebetulnya ada, tapi yang disampaikan oleh SNI itu kan komposisi yang utama yang perlu diperhatikan itu ini loh. Kalau di lain itu yaitu
kembali kepada perusahaan masing-masing, apakah memang mau ditambahkan yang lainnya sih dipersilahkan, atau mau ditambahkan seperti vanadium pun, molybdenum pun dan lain sebagainya silahkan, tapi memang kembali lagi harganya itu mahal gitu ya. Kalau di SNI sih sudah sesuai. Mungkin itu yang bisa dijelaskan mengenai kenapa tidak ada. Mungkin ada yang bertambah. Tadi sebenarnya udah jelas bahwasannya kalau untuk komposisi itu memang diatur sesuai dengan kelas baja yang akan kita produksi. Jadi kalau kita mau produksinya kelasnya misalnya 420, itu biasanya nikelnya hanya sekitar 0,05% saja sudah cukup, karena memang ada unsur yang lain yang sangat dominan ya, seperti karbon, mangan, silikon gitu. Itu juga dengan unsur-unsur yang lain, bukan berarti nggak ada. Jadi kalau kita mau produksi dengan grade yang lain, misalnya 550, mungkin nikel itu harus dinaikkan. Ataupun kromium, vanadiumnya itu juga mungkin harus dinaikkan. Jadi disesuaikan dengan kelas bajanya. Bukan berarti kalau seumpamanya kadar nikelnya rendah, lantas kemudian karat. Ya bukan berarti juga. Atau misalnya nikelnya ditambahin, kemudian tidak karat. Nah, itu nggak bisa juga. Karena kalau yang namanya baja, itu memang sifat alaminya itu korosif. Yang penting jangan kena air, ya, jangan kena asam, jangan kena tanah saja. Jadi untuk baja tulangan beton sih tidak ada spesifikasi misalnya supaya tahan karat, itu nggak ada. Yang penting dia masuk untuk kelasnya itu 420B atau kelas ya 520 atau 550 itu sudah memenuhi. Mungkin itu Bu. Pak Ridwan ya. Saya rasa sudah jelas sekali ya, dijelaskan oleh Pak Mislan, juga Pak Noviardi. Saya rasa Hoka sudah oke ya pemahamannya. Kita lanjut langsung Pak ke pertanyaan kedua dengan Pak Ridwan Anas PhD. Saya rasa langsung aja Pak Ridwan. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Rahmi. Ya, saya juga baru dapat informasi ternyata warna itu adalah kodifikasi. Jadi saya ada 3 pertanyaan kalau tidak waktunya cukup. Pertama, ada trik nggak uji di lapangan yang mengetahui bahwa mutunya itu masih sesuai dengan mutu pabrikan? Kemudian bagaimana proses delivery material itu yang baik? Dan yang terakhir, bagaimana menjaga korosivitas seandainya proyek kita tuh di pinggir laut dengan tingkat asam tinggi, apakah harus dicat atau dilapisi membran tertentu? Terima kasih, itu aja. Oke, saya coba jawab ya pertanyaan dari Pak Ridwan. Yang pertama, ketika produk di delivery ya di lapangan itu untuk mengatakan bahwasannya barang itu memang sudah sesuai standar atau tidak. Jadi pada saat diterima di lapangan, yang pertama kita lihat secara visual Pak, sesuai dengan syarat mutu dan syarat penandaan tadi. Ya, mereknya benar nggak ini sesuai dengan surat jalannya. Yang kita beli itu misalnya Deli, yang dikirim itu memang benar Deli nggak, gitu ya. Kemudian dicek juga diameternya, karena memang ada terembos di situ diameternya, kemudian di surat jalan juga. Kemudian di ujung besinya Pak diperhatikan memang sesuai dengan kelas baja yang kita beli gitu, di order. Misalnya kita belinya adalah 420B ya, itu warnanya adalah merah. Gitu ya. Kalau kita belinya adalah 520, maka di ujung besinya itu warnanya hijau. Kalau 550 itu grade-nya itu warnanya putih. Jadi harus disesuaikan. Kalau sudah sesuai, kemudian dicek juga secara visual apakah permukaannya itu memenuhi spesifikasi. Dia tidak boleh cacat seperti serpihan, lipatan, gelombang, cerna, dan lain sebagainya. Itu bisa kelihatan sebenarnya. Itu kenapa kemudian kita selalu menggunakan pada saat proses produksi itu menggunakan bilet yang menggunakan dari blast furnace atau bilik besi. Karena kalau yang dari induction itu cenderung visualnya itu ya selain uji tariknya juga tidak konsisten kalau yang pakai induction Pak ya, yang dari besi tua. Kemudian secara visual juga permukaannya itu ada mengandung serpihan-serpihan seperti itu yang sangat berbahaya.
Tapi karena kita pakai billet yang menggunakan uji besi dengan cara blast furnace. Nah, itu sangat jarang sekali. Kemudian dipastikan juga kalau seumpamanya kita mau tahu nih benar nggak dimensinya, ya sesuai dengan ketetapan DSN itu harus ditimbang ya. Kalau ulir ya, terutama itu harus ditimbang Pak, untuk mengetahui bahwasanya dimensinya itu benar dengan standar yang ditetapkan, toleransinya masuk apa enggak. Itu ditimbang, nanti dapat itu berat per meternya, baru dilihat toleransinya berapa persen. Ya, kemudian selanjutnya kalau kita untuk mengetahui benarkah ini kelasnya ya, jangan-jangan yang dikirim itu memang sudah memenuhi, kalau labelnya juga sudah ada misalnya 420p, tapi benar nggak ini aktualnya gitu. Itu ada lagi lihat dari MTC juga bisa. Dan dari waktu kita kirim biasanya ada mil sertifikat yang dikeluarkan dari pabrikan untuk memastikan bahwa ini memang kelasnya sesuai dengan yang kita order atau enggak. Karena di situ ada dicantumkan nilai yield strength-nya, tensile strength, elongation, komposisi kimianya, kemudian hasil bendingnya. Kemudian kalau kita untuk lebih memastikan lagi ya kita lakukan pengujian di laboratorium. Uji tariknya, kemudian uji lengkungnya. Kalau itu sudah memenuhi ya berarti sudah memenuhi spesifikasi. Kemudian terkadang di lapangan ya, pada saat kita kirim mungkin tidak karat, tapi ketika selang beberapa waktu itu produknya jadi berkarat, itu masih bisa dipakai atau enggak? Itu sebenarnya ada Pak diatur di dalam SNI ya. Di SNI itu menyatakan bahwa boleh, masih dikatakan boleh untuk baja yang berkarat ringan. Saya buka dulu standar SNI. Salah. Ya, selagi Pak Mislan mencari standar tadi ya, saya ingatkan buat adik-adik nih, dan Bapak Ibu sekalian, link absensinya sudah ada di kolom chat. Mohon diisi, dan kemudian jangan lupa di akhir nanti ada door prize pulsa. Jadi jangan cabut-cabut langsung lah. Sabar menunggu. Ya. Jadi di dalam SNI itu hanya boleh berkarat ringan gitu ya. Kemudian dijelaskan juga di dalam SNI itu berkarat ringan apa? Ini klausul 313 yang mengatakan bahwa karat yang akibat cuaca, yang tidak korosif, yang tidak sengaja, yang sengaja dibuat karat itu enggak ya. Tapi yang karena cuaca, yang apabila digosok secara manual, dengan sikat kawat itu tidak meninggalkan cacat pada permukaan dan masih memenuhi spesifikasi. Gitu. Jadi memang kalau setahu saya kalau di proyek, apalagi yang sudah jalan gitu kan, kemudian nggak langsung dicor itu pasti berkarat gitu. Dan rata-rata sih kita lihat itu masih kategori berkarat ringan. Gitu. Ada juga pernah juga customer kita minta kita untuk lihat langsung ke proyek karena memang lagi pandemi kan Pak, lagi pandemi kemudian proyeknya nggak jalan gitu sampai beberapa bulan, 6 bulan, yang mengakibatkan besinya itu karat gitu. Jadi mereka mau pastikan ini karatnya masih bisa dipakai atau enggak. Gitu. Makanya kita datang ke sana. Dan kita juga sudah sampaikan dengan jurnal-jurnal internasional yang kalau dia masih karatnya di bawah 1%, itu tidak ada masalah, masih bisa dipakai. Gitu. Justru daya lekatnya itu ya, daya cengkeramnya itu lebih kuat. Gitu. Tapi kalau sudah lebih dari sebenarnya 3% ya, dari standar itu 3% itu sudah nggak boleh lagi dipakai. Gitu. Jadi waktu kita lihat ke proyek, memang ada sebagian yang besinya sudah karat berat, itu kita rekomendasikan untuk jangan dipakai. Karena memang sudah berkarat berat. Kemudian bagaimana cara penanganannya supaya misalnya tidak berkarat, yang terutama untuk daerah yang lepas pantai. Ya. Kalau kita memang karena memang untuk baja tulangan beton itu sangat-sangat gampang sekali untuk berkarat, ya. Yang pastinya penempatannya itu jangan sampai kemudian kena ke air ya, apalagi air asin. Nah, itu penempatannya. Kemudian
harus ditempatkan supaya juga jangan kena air hujan, jangan sampai kena tanah juga. Itu yang paling jahat sebenarnya tanah, Pak. Apalagi tanahnya yang tanah asin atau tanah basah itu sangat gampang sekali untuk buat besi itu berkarat berat. Ya. Kemudian jangan sampai, apalagi kena air asin tadi ya. Kemudian apalagi tidak ada perlakuan khusus sebenarnya kalau seumpamanya menghindari karat. Kebetulan manajemen kita pernah ke pabrik di Jerman, Pak. Ya, pabrik di Jerman. Kalau di Jerman itu, terutama untuk itu warmes ya, itu warmesnya diletakkan di luar semua. Jadi kan berkarat semua tuh kan. Nah, kemudian manajemen kita tanya, kenapa diletakkan di luar, kan jadi berkarat, orang mana mau beli gitu. Dan mereka menyatakan bahwa justru ketika karatnya itu tidak berat, itu akan lebih kuat mengikat terhadap betonnya, dengan catatan ya, selimut betonnya itu harus minimal 3 cm gitu. Jadi tidak boleh kurang. Yang mengakibatkan kalau seumpamanya kurang, itulah yang mengakibatkan oksigen ataupun air itu bisa masuk kembali yang berakibat memperparah kondisi karatnya. Jadi ketentuannya itu yang penting selimut betonnya itu tidak kurang dari 3 cm atau 30 mili gitu. Kemudian pada saat proses pengiriman memang kita selalu rekomendasikan harus dalam keadaan lurus. Ya, tidak perlu ditekuk. Karena biasanya pada saat proses penekuk, misalnya kan ada yang ditekuk ini gitu. Itu bisa mempengaruhi kekuatannya di daerah tekukan itu. Ya, itu bisa mengurangi kekuatan. Walaupun selama ini kalau yang kita kirim tekuk, kita uji ulang ya di PT Putra Baja Deli untuk produk kita, itu masih masuk memenuhi spesifikasinya. Misalnya 420 ya masih masuk. Tapi itu bisa mengurangi kekuatannya. Untuk yang merek lain kita kurang tahu. Tapi kita selalu rekomendasikan untuk dikirim dalam keadaan lurus. Namun ada juga misalnya kondisi proyek itu yang tidak bisa kondisi lurus, harus ditekuk gitu ya. Apa boleh buat, ya, harus ditekuk juga. Kita ikutin sesuai dengan permintaan customer. Yang penting kita selalu rekomendasikan untuk pengiriman itu dalam lurus. Mungkin itu Pak Ridwan. Ya, terima kasih banyak Pak Mislan. Pak Ridwan sudah terjawab ya Pak ya. Kita lanjutkan kepada penanya berikutnya dari Bapak Andi. Bapak Andi dari PT Berjaya ingin bertanya, kita sering mendapatkan mail sertifikat yang tidak sesuai dengan heat number dengan material yang kita terima. Apakah memang benar data yang di mail sertifikat dengan yang di material itu bisa dipakai? Silahkan Pak Noviar. PT Berjaya, kalau boleh tahu di yang tidak sesuai mail sheet-nya itu dari PT Putra Baja Deli atau tidak? Ini jadi penasaran juga kita kan. Mungkin dari Medan, ini kan dari Jakarta. Halo, selamat pagi Pak. Iya Pak, Andi. Ya kadang kita ada dapat dari tempat yang lain lah Pak. Oh ya. Ya karena kalau kita Pak saat ini ya untuk sertifikat yang kita keluarkan itu memang harus sesuai dengan produk yang kita kirim. Contoh kalau satu truk itu ada 2 heat number, ya, ada 2 tanggal produksi, tentu ada 2 hasil uji tarik yang akan kita munculkan. Gitu. Ya, harus sesuai dengan sertifikat, sesuai dengan kondisi barangnya. Kalau tidak sesuai ya silahkan komplain Pak. Ya. Silahkan komplain. Bahwasanya Gitu ya, oke. Kita dikirimin ini heat numbernya ada 3 heat number ini, heat number yang berbeda. Kenapa di sertifikat hanya 1 uji tarik saja, 1 heat number gitu. Itu kita bisa komplain Pak. Kita minta ke pabrikannya untuk minta atau terbitkan sertifikat sesuai dengan barang yang kita terima. Gitu. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Mislan.
Pertanyaan selanjutnya dari Rian Saputra Girsang dari Departemen Teknik Sipil USU, izin bertanya, jika semisal tulangan yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang diinginkan, seperti hasil uji tarik yang tidak memenuhi standar, apakah sampel tersebut akan langsung dibuang atau masih dapat diolah kembali atau pemanfaatan dalam bentuk lainnya? Silakan Pak. Produksi. Ya, terima kasih Bapak Rian. Untuk kalau semisal baja tulangan beton yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan standar, kalau misalkan masih dalam proses produksi, misalkan pada saat proses produksi ditemukan barang yang memang tidak standar. Pertama yang akan kita lakukan adalah kita pisahkan dulu barangnya. Kemudian yang nantinya akan kita cincang. Kalau misalkan memang barangnya tidak masuk dengan standar yang sudah ditentukan, itu barangnya pasti kita tidak gunakan lagi. Makanya kita bisa bilang barang yang sudah kita pisahkan itu kita cincang. Sekitar itu panjang kita 1-2 meter. Per 1-2 meter. Kalau digunakan, tidak kita gunakan karena memang kebetulan untuk PT Putra Baja Deli itu kita tidak ada peleburan. Jadi hanya dijual sebagai scrap saja. Nggak kita pakai atau tidak kita jual kembali. Tidak. Mungkin itu, Pak. Ya, kalau misalkan pemanfaatannya pasti bisa dipakai lagi untuk peleburan. Pasti dilebur kembali. Mungkin itu, Pak, yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih, Pak. Bu Rahmi suaranya nggak ada. Ya, terima kasih. Ya, kalau, silakan Pak Mislan ditambahin. Ya. Jadi kalau dia hasilnya nggak sesuai standar, ya itu tadi sudah dijelaskan, kita cincang nggak boleh dipakai, dan itu kita jual sebagai besi tua ke supplier lain. Jadi kita tidak lakukan peleburan sendiri karena kita tidak punya peleburan. Ya, jadi bahan baku kita semuanya impor dari biji besi, ya, blast furnace. Kemudian pada saat ketemu yang seperti itu diinfokan ke produksi bahwasanya ini hasilnya tidak sesuai standar, berubah. Ya, untuk settingannya disesuaikan. Itu biasanya walaupun jarang sekali ya, itu di awal produksi. Misalnya di awal produksi pergantian size itu kan masih penyesuaian ya. Tapi kalau sudah bagus itu jalan semua fully otomatis. Jadi hasilnya harusnya sudah spesifikasi semua. Ini itu Bu Rami. Ya baik Pak Mislan, terima kasih banyak. Sekali lagi kita menunggu ya Bapak dan Ibu, juga adik-adik yang ingin bertanya, silahkan boleh langsung, atau boleh juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sambil menunggu saya ingin bertanya nih Pak. Kira-kira ada nggak keinginan untuk dari PT Putra Baja Deli mengembangkan membuat steel fiber gitu? Steel fiber. Fiber seperti 5V itu kan sekarang Pak udah tulangannya itu fiber ya, gitu. Kan ini kan tulangan tadi Pak Ridwan sudah menyinggung masalah korosif gitu kan. Kalau materialnya fiber kan biasanya korosif itulah yang mereka unggulkan, ya kan, anti korosif gitu. Kira-kira ada nggak ke situ untuk melebarkan sayap dari perusahaan ini membuat seperti tulangan yang materialnya fiber gitu. Sambil nunggu-nunggu. Terima kasih Bu Rahmi. Jadi untuk saat ini yang jangkauan kita ya, visi kita ke depan. Kalau misalnya perusahaan kita ini terus maju, itu peluang kita adalah untuk mengembangkan, misalnya kita buat dari buat bahan baku sendiri Bu, dari blast furnace. Kita buat bahan bakunya dari blast furnace sendiri gitu ya. Kemudian kita kembangkan lagi, ya misalnya kita buat UNP ataupun SIKU, ya. Atau misalnya untuk produk-produk standar lain gitu ya. Kita sudah Australia, Malaysia, kemudian Kanada, mungkin ke yang lainnya gitu.
Kalau untuk yang fiber tadi terus terang pasti akan berbeda kan Bu? Akan beda nanti mesin-mesinnya gitu. Itu konsentrasinya juga akan berbeda. Saat ini kita belum ada ke sana. Jadi walaupun kita produksi baja tulangan beton, tuh sekarang ini sudah ada baja tulangan beton yang sampai grade-nya 700, walaupun kita belum tahu nih peruntukannya untuk apa. Gitu. Kita juga belum coba produksi, nggak berani juga nih. Itu nanti kalau produksi siapa yang mau gitu. Jadi paling tinggi kita yang paling tinggi itu grade-nya 550. Karena kita tahu bahwa steel fiber yang Ibu bilang tadi kan itu kekuatannya tinggi kan Bu? Sangat-sangat tinggi, tahu saya. Cuman kelemahannya memang elongasinya ya rendah. Dan kelebihannya memang ya tidak akan berkarat karena fiber. Ya, untuk saat ini kita belum ada ke sana sih Bu. Ya, fokus ke tulangan baja ya Pak. Nah sekarang sambil nunggu nih Pak, mungkin ada yang masih mikir ya kan mau nulis apa, pertanyaan apa, karena sayang nih nanti ada dapat voucher dari Putra Baja Daily. Jadi adik-adik kalau mau nanya jangan malu-malu di chat aja gitu. Nah ini saya cerita sedikit. Rumah sakit USU juga menggunakan Baja Daily Pak. Itu mungkin kurang lebih tahun 2009-2010 ya. Dan memang ya bisa kita katakan ya kualitasnya memang baik gitu. Karena memang kita kemarin waktu di RSUSU kan langsung tes Baja Daily-nya di Serpong ya sebagai uji pembanding gitu. Di Serpong, Jakarta gitu. Dan hasilnya memang masuk. Jadi bukan endorse juga sih karena kebetulan aja gitu. Zaman buat rumah sakit Universitas Sumatera Utara. Kemudian sambil nunggu juga ya. Saya tuh pernah bawa mahasiswa Pak di kawasan industri Lam Hotma. Apakah sekarang pabrik di Kim itu di Lam Hotma nggak ada lagi ya yang di Medan? Iya, kebetulan untuk pabrik kita yang di Medan saat ini kita stopkan dulu Bu. Oh gitu. Karena memang ya? secara kapasitas ya, secara kapasitas produksi kita yang ada di Cilegon ini sudah 600.000 ton per tahun. Jadi bisa untuk supporting yang ada di Medan. Gitu. Jadi supply kita yang ada di Medan memang saat ini dari pabrik yang ada di Cilegon. Gitu. Mudah-mudahan kalau seumpamanya rezekinya banyak, orderannya banyak, misalnya kapasitas produksi yang di Cilegon sudah full dan masih ada orderan lain, itu kita bisa aktifkan kembali yang di Medan. Tuh. Tapi kalau misalnya untuk belajar-belajar, kita malu Bu, misalnya untuk lihat tunjukkan yang di Medan, kalau seumpamanya ada yang di Cilegon gitu loh. Kalau yang di Medan itu kan masih semi otomatis ya. Iya. Cuman kan kalau yang mahasiswa kami kan lumayan Pak, ada tempat pergi. Sekarang jauh. Jauh Bu. Mesti naik kalau secara teknologi itu jauh sekali Bu, yang ada di Cilegon. Jauh sekali. Lam Hotma kan kita masih lihat apa ya, ya beda lah. Ibu pernah kan datang ya? Beda sekali. Ibu dulu datang sama anak industri kalau nggak salah ya, sipil industri ya dulu. Kayaknya sipil sendirian lah Pak. Oh, sipil ya? Oh ya. Sipil sendirian. Masih, kan banyak juga alumni kita yang di Baja Daily dulu ya, masih zaman Pak Steve. Ya. Ya ini ditunggu. Oke, ada lagi kalau nggak ada, biar saya aja nih yang nanya. Oh iya. Saya rasa langsung aja ya. Oke. Pak. Ya saya. Oke. Yang bisa menjawab nanti langsung hidupkan aja mic-nya ya. Pertanyaannya adalah apa nama alat yang digunakan untuk melakukan uji tarik? Apa nama alat yang digunakan untuk uji tarik? Universal Testing Machine. Siapa? Gabriel ya? Gabriel. Ya kan. Sebutkan dulu namanya. Nama lengkap mungkin dari institusi mana ya? Ya. Nama saya Gabriel Junmose dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Teknik Sipil. Ya, jawabannya adalah
Universal Testing Machine. Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu. Chris nanti catat ya, Gabriel ya. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara melakukan pengukuran elongasi. Yang udah jawab boleh jawab. Yang udah jawab nggak boleh jawab. Jadi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana prosedur untuk pengujian elongation ataupun regangan. Ukuran elongasi. Jelas? Bagaimana prosedur ataupun tata cara untuk melakukan pengukuran elongasi atau regangan. Karena tadi udah dijelaskan loh, ada gambarnya lagi. Ya. Izin menjawab, Pak. Ayo, siapa yang bisa? Siapa ini? Hoka. Perkenalkan, nama saya Hoka Winardo. Hoka Winardo. Hidupkan dulu kameranya, mau lihat dulu ganteng nggak? Oke. Hoka. Ya, gimana tuh caranya? Silakan jawab, Hoka. Ditarik dengan grid tadi kayak Pak. Sampai berapa dia panjang, sampai berapa dia putus kayak gitu Pak. Tadi, kalau nggak salah. Geselengnya berapa? Apa Pak? Geselengnya berapa? L1, L0-nya berapa? L0-nya panjang awal. panjang awalnya. Ya. Kalau dia Berapa 10 ruas. 10 ruas itu berapa mili? 10 ruangnya tadi apa ya? Nah, saya lupa satuannya. Inti tadi saya lihat 10 kotak itu kan ada 2 tadi. Kotak yang pertama itu dia patah di tengah. Itu tadi L-nya tadi kan sama kan, yang L ajanya, yang L0-nya itu 10 tadi. Dan yang sampel kedua tadi patah dekat pinggir sama patah yang di ujung tadi. Saya lihat gitu. Satuannya saya lupa, Pak. Ya, dia 10 ruas, satu ruasnya 20, berarti L0-nya itu 200. Itu yang harus diingat. Yang harus diingat itu sebenarnya L0-nya itu 200. Kemudian kalau yang kotak-kotaknya itu sebenarnya boleh dirubah. Cara kita terserah, mau pakai yang per 10 kotak atau pakai 5 kotak, itu boleh. Tapi yang nggak boleh dirubah itu adalah yang L0-nya, kemudian jarak bebasnya itu minimum 225. Nah, seperti itu. Jadi, saya dapat nggak ini? Ya, dapat lah ya. Kita dapat untuk yang pulsanya 25.000. Oke, selamat Hoka ya. Satu lagi pertanyaan. Oke, pertanyaan ketiga. Ini tahu nggak ya? Saya mau tes aja Bu ya. Harusnya sih tahu. Ini pakai hitungan, pakai kalkulator. Siapkan kalkulatornya. Tadi kan dijelaskan bahwa untuk penentuan nilai yield strength dan tensile strength itu menggunakan luas area sebagai faktor pembagi ya untuk penentuan kuat tariknya ya. Nah sekarang jika dapatlah ini hasil uji tarik ya, nilainya itu adalah 450 MPa yield-nya, yield strength-nya. FY-nya itu ya, tapi satuannya yield strength. Satuannya adalah Newton per milimeter pangkat 2, itu 450. Untuk diameter 10 mili. Ya. Pertanyaannya berapa yield load-nya? Berapa nilai yield-nya dalam satuan Newton? Berapa gayanya dalam satuan Newton-nya itu berapa? Ayo. Gampang. Saya ulangi ya. Jika ada hasil uji tarik yang sudah dilakukan untuk diameter 10 mili bulir, ya,
dapatlah nilai yield strength-nya itu adalah 450 MPa atau Newton per milimeter pangkat 2. Nah, sekarang pertanyaannya berapa nilai yield load-nya? Atau gayanya berapa sih dalam satuan Newton? Ada yang bisa jawab? 35,325 Newton, Pak. Siapa itu? Andi, PT Berjaya, Pak. Pak Andi rupanya. Oke lah Pak Andi. Kirain tadi mahasiswa. Acik kayak nih Pak Andi. Udah pula dijawab bener. Nggak boleh. Nggak apa-apa, Pak. Mahasiswa ya, Pak. Sebenarnya untuk mahasiswa, Pak. Sorry, Pak. Oke, ini jawab Pak Andi bener ya. Jadi tinggal di apa namanya? Dikalikan aja 450 dikali dengan luas areanya. Luas area itu berarti kan kalau diameter 10 0,785 kali 10 pangkat 2 ya, 78,5. Berarti ya 35.325 Newton atau 35,325 kilonewton. Jadi Pak Andi dapatnya pertanyaan... Pak Mislan. Gak usah lah, Pak Andi kan udah kerja. Disedekahkan juga nggak apa-apa, Ibu. Disedekahkan juga nggak apa-apa, Bu. Iya, Pak Andi. Kalau gitu berarti satu lagi dong Pak Mislan ya? Iya. Pertanyaannya yang lain yang baru ya. Iya. Berarti... Pertanyaannya lebih gampang. Apa nama alat yang digunakan untuk penentuan yield di offset 0,2%? Apa nama alat yang digunakan untuk penentuan yield di offset 0,2%? Jadi kalau lihat videonya ada tuh yang dipasang dia di situ. Ya, apa nama alatnya? Jarang. Kalau dia dengerin tahu. Dari kemarin gitu kan. Ayo mahasiswa. Ayo adik-adik. Tadi jelas loh ada di video. Stensiometer ya, Bu. Fatur Rahman. Stensiometer. Ya, extensometer ya. Extensometer ya. Oke, terima kasih. Fatur Rahman ya, nanti Pak Kris. Berarti tadi siapa aja? Fatur Rahman, kemudian Oka sama Iya, Pak. Ya, oke. Baik, Bu. Dari kami cukup Pak Ridwan Anas, terima kasih atas kesempatannya sudah bersedia mengikuti sampai selesai juga. Mudah-mudahan kerjasamanya kita berlanjut, dan setahu saya sih kita dulu sempat ada MOU ya dengan USU, walaupun sekarang kondisinya memang kalau yang di Medan pabriknya tidak memungkinkan untuk melakukan kunjungan, tapi kalau misalnya tetap diperlukan MOU kita tetap bersedia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Itu saja acara kita pada hari ini ya Pak ya. Terima kasih banyak kepada Pak Kris, Pak Mislan, juga Pak Noviardi, dan tentunya semua jajaran dari PT Putra Baja Deli. Terima kasih juga kepada Bang Ridwan Anas PhD dan adik-adik Bapak Ibu semua peserta pada hari ini yang sudah menimba ilmu pada saat-saat pandemik ini. Semua sehat. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, bentar Pak, dipoto dulu. Boleh Pak, kalau gitu para peserta boleh buka kameranya ya, adik-adik, Bapak dan Ibu. Kita ini Pak Kris ya yang akan screenshot ya Pak Kris ya. Iya Bu, betul. Silakan Pak. Apa Pak, ada sign tangan apa nggak usah? Kalau Baja Daily nggak ada apa gitu? Nggak ada Bu. Mana tahu kan Pak? Lagi-lagi itu udah 16. Mak, siapa di Dedi Irawan?
Oke, Pak Kris, dihitung dong, Pak Kris. Oke, bentar Bu. Ya, Chris. Jadi Pak Mislan stay di Jakarta udah ya? Pak Mislan udah stay di Jakarta ya, Pak? Pak Mislan. Iya. Iya. Oke, sudah semua Bu fotonya. Tapi keluarga masih di Medan. Oke, terima kasih Pak Kris atas prakarsa acara ini. Saya izin pamit. Selamat pagi, selamat siang semua. Siapa? Yang Bang, ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya Bu, ya. Udah bisa live ya, Pak ya? Untuk semua mahasiswa, absennya harap diisi ya. Baik, Kak.